Detachment, atau seni melepaskan, seringkali disalahartikan sebagai sikap apatis atau tidak peduli. Namun, dalam esensinya, detachment adalah kebebasan emosional yang memungkinkan kita untuk hidup lebih penuh, tanpa dibebani oleh kecemasan atas hasil tertentu. Paradoksnya, dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya, kita justru membuka diri untuk menerima lebih banyak hal baik dalam hidup. Berikut adalah cara detachment bekerja, dan mengapa ini adalah keterampilan yang layak untuk dikembangkan. Manusia secara naluriah memiliki dorongan untuk mengendalikan hasil. Kita merancang rencana, menetapkan tujuan, dan menggantungkan kebahagiaan kita pada pencapaian. Namun, seringkali hasil yang kita kejar tidak sesuai dengan ekspektasi, meninggalkan rasa frustrasi dan kecewa. Melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil adalah langkah pertama menuju detachment. Dengan menyerahkan hasil kepada proses kehidupan, kita membuka ruang untuk kemungkinan yang lebih luas dan tak terduga. Hidup tidak lagi menjadi sekadar jalur linear yang kita paksakan, melainkan sebuah perjalanan dinamis penuh kejutan yang menantang dan memperkaya. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di ladang. Setelah menanam, ia tidak terus-menerus menggali tanah untuk memastikan benih itu tumbuh. Sebaliknya, ia percaya pada proses alamiah, air, matahari, dan waktu akan melakukan tugas mereka. Demikian pula dalam kehidupan, kita harus belajar mempercayai proses tanpa terus-menerus mengintervensi. Mencampuri setiap detail perjalanan hidup dapat menciptakan stres yang tidak perlu. Kadang, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengambil langkah mundur, memberi ruang, dan membiarkan hal-hal berkembang dengan caranya sendiri. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Pikiran semacam ini sering membebani kita, menciptakan tekanan yang tak terlihat. Dengan mempraktikkan detachment, kita membebaskan diri dari jebakan, bagaimana jika, dan fokus pada apa yang ada di depan kita. Kebebasan sejati tidak datang dari keberhasilan mencapai tujuan tertentu, tetapi dari kemampuan untuk menerima semua hasil dengan hati yang lapang. Ketika kita tidak lagi terikat pada satu hasil tertentu, kita menjadi lebih adaptif, lebih hadir, dan lebih damai dalam menjalani hidup. Ketika kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada hasil tertentu, risiko patah hati juga berkurang. Ini bukan berarti kita berhenti peduli, tetapi kita belajar untuk tidak menggantungkan kesejahteraan emosional kita pada hal-hal yang berada di luar kendali. Misalnya dalam hubungan, detachment memungkinkan kita untuk mencintai tanpa syarat, tanpa rasa takut akan kehilangan. Kita belajar untuk menghargai momen bersama seseorang tanpa harus memastikan masa depan yang sempurna. Detachment berfungsi sebagai bantalan emosional yang melindungi kita dari dampak kekecewaan. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita tidak hancur, karena kita telah belajar untuk menerima segala kemungkinan. Sikap ini memberikan ketahanan emosional yang memungkinkan kita untuk terus maju, bahkan setelah menghadapi kegagalan atau kehilangan. Detachment tidak hanya melindungi kita dari kekecewaan, tetapi juga membangun resiliensi, semangat tahan banting terhadap kegagalan atau kesulitan. Dengan menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita menjadi lebih kuat menghadapi tantangan. Resiliensi ini memungkinkan kita untuk bangkit kembali dengan perspektif yang lebih bijaksana dan hati yang lebih ringan. Paradoks detachment mengajarkan kita bahwa dengan melepaskan, kita sebenarnya mendapatkan lebih banyak. Kita mendapatkan kebebasan, kedamaian, dan kekuatan untuk menghadapi hidup dengan fleksibilitas dan kepercayaan. Detachment bukan berarti tidak peduli, melainkan peduli dengan cara yang sehat, tanpa membebani diri dengan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Dalam seni melepaskan, kita menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati dan kehidupan yang lebih bermakna. Inovasi seringkali dikaitkan dengan upaya keras, kerja tanpa henti, dan dorongan obsesif untuk mencapai sesuatu. Namun, ada pendekatan lain yang lebih halus dan seringkali lebih efektif, melepaskan ekspektasi. Ketika kita berhenti memaksakan diri untuk mencapai hasil tertentu dan berfokus pada proses, kita membuka ruang bagi kreativitas yang tak terbatas dan keadaan alami di mana ide-ide mengalir dengan bebas. Ini adalah keadaan effortlessness,
kondisi tanpa beban yang memungkinkan inovasi muncul dengan alami. Ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir, kita seringkali menekan aliran kreativitas. Ekspektasi yang kaku dapat membebani pikiran, menciptakan rasa takut akan kegagalan, dan membatasi keberanian untuk bereksperimen. Sebaliknya, ketika kita berfokus pada proses itu sendiri, menikmati langkah demi langkah tanpa obsesi terhadap tujuan, ide-ide segar memiliki ruang untuk berkembang. Seperti seorang seniman yang membiarkan kuasnya bergerak bebas di atas kanvas tanpa tahu persis bagaimana lukisan akhirnya akan terlihat, kita perlu mempercayai proses kreatif kita. Dalam ruang yang bebas dari tekanan, pikiran kita menjadi lebih lentur, lebih berani, dan lebih terbuka terhadap solusi tak terduga. Ekspektasi seringkali muncul dari pengalaman masa lalu atau standar yang kita tetapkan sendiri. Meskipun ini bisa menjadi motivasi, ekspektasi yang berlebihan justru menghambat inovasi. Kita terjebak dalam pola pikir bahwa ada cara benar atau aman untuk melakukan sesuatu, dan ini mencegah kita melihat kemungkinan lain yang lebih baik. Ketika kita melepaskan ekspektasi, kita memberikan diri kita izin untuk gagal, mencoba sesuatu yang baru, dan mengeksplorasi ide-ide yang sebelumnya dianggap mustahil. Melepaskan ekspektasi bukan berarti kita kehilangan arah, melainkan kita membuka jalan untuk menemukan pendekatan yang lebih segar dan kreatif. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam seni atau dunia kreatif, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan profesional. Seorang penulis yang terobsesi untuk menulis buku sempurna seringkali mengalami kebuntuan. Seorang pemimpin yang ingin segala sesuatu berjalan persis sesuai rencana mungkin kehilangan momen berharga untuk inovasi timnya. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dengan melepaskan ekspektasi, kita menjadi lebih fleksibel dan mampu melihat peluang di tempat yang tidak terduga. Ini adalah pola pikir yang membebaskan kita dari stagnasi dan mendorong kita untuk terus tumbuh. Konsep flow diperkenalkan oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi sebagai keadaan di mana seseorang tenggelam sepenuhnya dalam aktivitas yang mereka lakukan. Dalam kondisi ini, waktu seolah berhenti, dan pekerjaan atau kreasi mengalir dengan mudah. Flow terjadi ketika kita melepaskan tekanan dan ekspektasi serta menyerahkan diri sepenuhnya pada momen. Bayangkan seorang musisi yang memainkan musik dengan penuh perasaan, atau seorang atlet yang bergerak tanpa ragu di tengah pertandingan penting. Dalam keadaan ini, tidak ada kebingungan atau keraguan, hanya fokus yang dalam dan harmoni antara pikiran, tubuh, dan tugas yang dikerjakan. Flow adalah keadaan effortlessness sejati. Ketika kita mencapainya, inovasi tidak lagi terasa seperti usaha yang berat, melainkan seperti hasil alami dari keterlibatan penuh dan momen kebebasan. Salah satu hambatan terbesar terhadap inovasi adalah perlawanan batin, dorongan untuk selalu benar, sempurna, atau memenuhi harapan orang lain. Ketika kita merasa harus menciptakan sesuatu yang sempurna, kita justru menciptakan hambatan mental yang sulit ditembus. Dengan melepaskan tekanan ini, kita membiarkan diri kita menjadi lebih manusiawi dan eksperimental. Kesalahan dilihat sebagai bagian dari proses belajar, bukan ancaman terhadap harga diri kita. Inilah kebebasan yang memungkinkan kreativitas untuk tumbuh subur. Ironisnya, ketika kita berhenti mengejar kesuksesan dengan terobsesi, kesuksesan seringkali datang dengan sendirinya. Ketika kita sepenuhnya tenggelam dalam proses, menulis karena kita mencintai menulis, bekerja karena kita ingin menyelesaikan masalah, hasil yang hebat sering muncul sebagai konsekuensi alami dari keterlibatan kita. Seperti pohon yang tumbuh subur ketika diberi tanah yang baik, kreativitas dan inovasi akan berkembang ketika kita memberikan ruang, kebebasan, dan perhatian penuh pada prosesnya. Melepaskan ekspektasi bukan berarti kehilangan ambisi atau tujuan. Ini adalah tentang membebaskan diri dari tekanan yang membatasi potensi kita dan memungkinkan proses kreatif berjalan dengan alami. Dalam keadaan effortlessness, kita menemukan kebebasan untuk bereksperimen, kegembiraan dalam proses, dan inovasi yang mengalir tanpa paksaan. Hidup, pada akhirnya, bukan tentang hasil akhir semata, tetapi tentang menemukan keindahan dan kebijaksanaan di sepanjang perjalanan.
Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam pola pikir kekurangan, rasa takut bahwa kita tidak memiliki cukup, bahwa kita akan kehabisan, atau bahwa kebahagiaan selalu berada di luar jangkauan. Paradigma ini bagaikan lubang hitam yang menguras energi, merampas ketenangan batin, dan membuat kita terus-menerus mengejar sesuatu yang seolah tak pernah datang. Namun, ada jalan keluar, beralih ke pola pikir kelimpahan. Sebuah kesadaran yang membebaskan kita dari belenggu ketakutan akan kehilangan dan membuka diri terhadap keberlimpahan hidup yang sesungguhnya. Ketakutan adalah penjara pikiran yang kita ciptakan sendiri. Rasa takut akan kekurangan seringkali muncul dari keterikatan yang berlebihan pada apa yang kita miliki, materi, status, atau bahkan hubungan. Kita merasa bahwa kehilangan sesuatu berarti kehilangan diri kita sendiri. Namun, kenyataannya, segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan terus berubah. Dengan menyadari dan menerima kenyataan ini, kita bisa mulai melepaskan keterikatan dan membuka kesadaran akan kelimpahan yang sudah ada di sekitar kita. Bayangkan tangan yang menggenggam pasir terlalu erat. Semakin kita menggenggam, semakin banyak pasir yang jatuh dari sela-sela jari. Tapi ketika kita membuka tangan, pasir itu tetap ada, bahkan terasa lebih melimpah. Begitu pula dalam hidup, ketika kita melepaskan rasa takut akan kekurangan, kita membuka ruang untuk menerima lebih banyak. Kelimpahan bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi juga tentang merasa cukup dengan apa yang ada. Pola pikir ini mendorong kita untuk berbagi dengan bebas, tanpa rasa takut akan kehilangan. Ketika kita memberi, kita tidak kehilangan, justru kita memperluas ruang kelimpahan dalam hidup kita. Berbagi adalah tindakan yang menyuburkan jiwa dan menghubungkan kita dengan energi kelimpahan semesta. Seperti air yang mengalir di sungai, keberlimpahan hanya dapat terus hadir jika kita tidak menahannya. Ketika kita berbagi, kita menciptakan arus energi positif yang akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Kelimpahan sejati datang bukan dari menimbun, melainkan dari membiarkan aliran hidup mengalir bebas. Hidup dalam kelimpahan berarti menyadari bahwa segala pengalaman hidup bersifat melimpah dan terus berputar. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai kompetisi untuk mendapatkan bagian terbesar, melainkan sebagai tarian yang penuh dengan ritme dan keseimbangan. Dalam kelimpahan, tidak ada urgensi untuk bergegas atau cemas tentang masa depan. Ketenangan muncul ketika kita memahami bahwa kita selalu memiliki lebih dari yang kita butuhkan di momen ini. Udara untuk bernafas, sinar matahari yang menghangatkan kulit, dan hubungan yang memberi makna adalah bukti nyata dari kelimpahan yang seringkali kita abaikan. Menghargai momen-momen kecil ini membawa kita ke dalam keadaan syukur yang mendalam, di mana ketenangan batin menjadi hal yang alami. Kecemasan adalah buah dari kebutuhan untuk memprediksi dan mengontrol masa depan. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, bagaimana hal itu akan terjadi, dan kapan hal itu akan datang. Namun, semakin kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin besar kecemasan yang kita rasakan. Melepaskan kebutuhan untuk memegang kendali tidak berarti menyerah. Sebaliknya, ini adalah tindakan yang penuh keberanian. Ini berarti kita memilih untuk percaya pada proses kehidupan dan memahami bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari eksistensi. Dalam ketidakpastian, ada ruang bagi keajaiban, ruang bagi hal-hal indah yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup. Dengan menerimanya, kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama kehidupan. Seperti daun yang jatuh ke sungai, kita membiarkan diri kita dibawa oleh aliran, tanpa rasa takut akan kemana kita akan berlabuh. Ketika kita berhenti berusaha mengontrol setiap aspek hidup, kita menemukan bahwa kehidupan itu sendiri adalah guru yang luar biasa. Setiap tikungan dan belokan dalam perjalanan kita membawa pelajaran, hadiah, dan peluang yang mungkin tidak akan kita temukan jika kita terlalu kaku dalam ekspektasi kita. Pergeseran dari pola pikir kekurangan ke pola pikir kelimpahan adalah langkah kecil yang memiliki dampak besar. Dengan mengubah cara kita melihat dunia, kita mengubah cara kita merespons tantangan. Kita tidak lagi terobsesi pada hasil, melainkan menikmati setiap proses yang membawa kita ke sana. Kelimpahan bukan sekadar keadaan eksternal, ini adalah keadaan batin. Ketika kita mulai melihat kehidupan melalui lensa kelimpahan, kita menemukan bahwa
kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan selalu ada di sini dan sekarang. Kita berhenti mengejar sesuatu yang di luar diri kita dan mulai menyadari bahwa semuanya sudah cukup. Kelimpahan mengajarkan kita untuk percaya, berbagi, dan menerima. Ini adalah undangan untuk hidup dengan lebih ringan, lebih penuh syukur, dan lebih terbuka terhadap semua kemungkinan yang ditawarkan kehidupan. Dan dalam momen-momen sederhana itu, kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Kemunduran seringkali datang seperti badai yang tak terduga. Saat semua tampak berjalan mulus, angin bertiup kencang, merobohkan apa yang telah kita bangun. Namun, di balik setiap kemunduran, terdapat pelajaran yang berharga jika kita memiliki keberanian untuk melihat lebih dalam. Kehidupan bukanlah garis lurus yang sempurna. Ia adalah perjalanan penuh tikungan, tanjakan, dan jurang. Justru di sanalah letak keindahannya, kesempatan untuk belajar, bertransformasi, dan mencintai dengan hati yang lebih luas. Kegagalan adalah cermin yang mengungkapkan bagian dari diri kita yang butuh perhatian. Alih-alih memandangnya sebagai akhir dari perjalanan, kita dapat melihatnya sebagai titik balik. Setiap kemunduran membawa pelajaran tentang ketekunan, tentang pentingnya fleksibilitas, dan tentang kekuatan sejati yang lahir dari keterpurukan. Seperti sebuah pohon yang ditiup angin kencang, akarnya justru tumbuh lebih dalam ke dalam tanah. Ketika kita berhenti melawan kegagalan dan mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Sesuatu yang ajaib terjadi. Tantangan berubah menjadi guru, dan kesulitan berubah menjadi kesempatan untuk tumbuh. Hidup pun terasa lebih bermakna ketika kita memahami bahwa setiap kemunduran adalah sebuah percikan yang membakar api transformasi dalam diri. Seringkali, kita mengidentifikasi diri kita dengan kesalahan atau kegagalan. Ketika proyek gagal, kita merasa aku gagal. Ketika hubungan retak, kita merasa saya tidak layak dicintai. Padahal, kegagalan adalah peristiwa, bukan identitas. Melepaskan keterikatan pada hasil memungkinkan kita melihat kegagalan dari perspektif yang lebih objektif. Detachment atau pelepasan bukan berarti apatis atau tidak peduli. Sebaliknya, detachment adalah tentang melepaskan ego yang selalu ingin dikendalikan. Ketika kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai pukulan terhadap harga diri, kita menjadi lebih kuat. Ketenangan datang karena kita memahami bahwa nilai kita sebagai manusia tidak pernah ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan. Bayangkan seorang pemahat yang memahat batu keras. Setiap pukulan yang ia lakukan mungkin tidak langsung menunjukkan hasil, tetapi perlahan-lahan, bentuk mulai terlihat. Begitu pula dengan kegagalan, itu hanyalah satu pukulan dalam proses membentuk kehidupan yang lebih baik. Orang yang paling bijak adalah mereka yang melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk bertransformasi. Mereka tidak berfokus pada apa yang telah hilang, melainkan pada apa yang bisa dibangun kembali dengan lebih baik. Transformasi sejati seringkali lahir dari kejatuhan. Seperti kupu-kupu yang harus melewati fase kepompong yang gelap dan sempit, kita pun perlu melewati fase sulit agar dapat muncul dengan sayap yang lebih kuat. Setiap kemunduran adalah undangan untuk menyusun ulang hidup kita. Terkadang, kita perlu kehilangan sesuatu agar kita menemukan apa yang lebih berarti. Terkadang kita perlu jatuh agar kita belajar berdiri dengan lebih tegak. Hanya mereka yang berani tenggelam ke dasar yang paling dalam, yang akan menemukan permata di sana. Di dunia yang seringkali dipenuhi dengan ekspektasi, mencintai tanpa syarat adalah sebuah keberanian. Kita sering ingin orang lain sesuai dengan gambaran yang kita miliki di dalam pikiran. Namun, ekspektasi semacam itu hanya menciptakan penderitaan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Mencintai seseorang tanpa syarat berarti menerima mereka sepenuhnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Ini adalah bentuk cinta yang paling tulus dan membebaskan. Ketika kita berhenti mencoba mengubah orang lain, kita membuka ruang bagi hubungan yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih bermakna. Kita belajar melihat orang lain sebagai manusia yang sedang dalam perjalanan mereka sendiri, sama seperti kita. Cinta tanpa syarat juga melibatkan kemampuan untuk memaafkan. Baik memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu, maupun memaafkan orang lain yang mungkin pernah mengecewakan kita. Dengan memaafkan,
kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa, dan kita membebaskan hati kita untuk mencintai dengan lebih lapang. Keinginan untuk mengontrol adalah akar dari banyak penderitaan. Kita ingin mengontrol bagaimana orang lain berpikir, bagaimana mereka berperilaku, bahkan bagaimana hidup berjalan. Namun, kebahagiaan sejati datang ketika kita belajar melepaskan. Ketika kita berhenti memaksakan kehendak kita pada dunia, kita membuka pintu bagi kebebasan dan kedamaian. Melepaskan kontrol bukan berarti menyerah, ini berarti percaya. Percaya bahwa kehidupan memiliki caranya sendiri untuk berjalan. Percaya bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang unik. Dengan melepaskan, kita berhenti berjuang melawan arus dan mulai mengalir bersama kehidupan. Hubungan yang didasarkan pada ekspektasi adalah hubungan yang rapuh. Namun, hubungan yang didasarkan pada penerimaan adalah hubungan yang tumbuh kuat. Ketika kita mencintai tanpa syarat, kita memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri. Kita menciptakan ruang di mana kepercayaan, rasa hormat, dan cinta sejati dapat tumbuh. Hubungan semacam ini bukanlah tentang saling memiliki, melainkan tentang saling mendukung. Bukan tentang saling menuntut, melainkan tentang saling menghargai. Di dalamnya, kita menemukan keindahan dalam kebersamaan yang otentik, di mana setiap individu bebas untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kemunduran adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup, sama seperti cinta. Keduanya mengajarkan kita tentang keikhlasan, penerimaan, dan pertumbuhan. Dalam setiap tantangan, kita menemukan kekuatan yang tersembunyi. Dalam setiap cinta yang tulus, kita menemukan kebebasan. Belajar dari kemunduran dan mencintai tanpa syarat adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Mata uang kehidupan yang berharga. Dengan mempraktikannya, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana. Dan pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menerima segalanya dengan hati yang terbuka. Dalam dunia yang penuh dengan rencana, tujuan, dan ekspektasi, kebebasan seringkali dianggap sebagai kemewahan, sesuatu yang harus diperjuangkan atau bahkan ditunda hingga momen yang tepat. Namun, kebebasan sejati bukanlah sesuatu yang kita capai di masa depan. Ia hadir dalam setiap keputusan untuk melepaskan, untuk hidup otentik, dan untuk membuka diri terhadap keajaiban tak terduga yang ditawarkan oleh hidup. Pada dasarnya, hidup adalah tarian antara niat dan penerimaan, di mana serendipity menjadi mitra yang seringkali kita abaikan. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain adalah salah satu rantai tak kasat mata yang sering membatasi kebebasan kita. Kita hidup dalam bayang-bayang harapan keluarga, teman, atau masyarakat, seolah-olah kebahagiaan kita ditentukan oleh standar yang mereka tetapkan. Namun, melepaskan tekanan ini bukan berarti menjadi pemberontak tanpa arah. Ini tentang keberanian untuk hidup sesuai nilai dan keinginan diri sendiri, tanpa merasa perlu meminta validasi dari luar. Hidup dengan otentik adalah bentuk kebebasan tertinggi. Ketika kita berhenti memaksakan diri menjadi seseorang yang bukan kita, energi kita mengalir dengan lebih alami. Ada kelegaan dalam menerima diri kita apa adanya, lengkap dengan impian, kekurangan, dan keunikan kita. Ketika kita hidup untuk menyenangkan semua orang, kita kehilangan diri kita sendiri. Namun, ketika kita hidup sesuai kebenaran diri, kita justru memberi ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seringkali, kita mengejar tujuan atau mimpi yang bukan milik kita, hanya karena kita merasa seharusnya melakukan itu. Namun, makna sejati tidak ditemukan di dalam daftar pencapaian atau validasi eksternal, melainkan dalam keheningan batin yang muncul saat kita melakukan sesuatu yang selaras dengan siapa kita sebenarnya. Melepaskan kebutuhan untuk menyenangkan orang lain adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Hidup dengan bebas berarti menanyakan pertanyaan yang sering kita abaikan, yaitu, apa yang benar-benar penting bagiku? Bagaimana aku ingin hidup? Apa yang membuatku merasa utuh? Ketika kita berani menjawabnya dengan jujur, makna hidup tidak lagi tampak seperti sesuatu yang jauh dan sulit dicapai. Kita menyadari bahwa makna hadir dalam setiap momen sederhana ketika kita hidup dengan sadar. Hidup di atas landasan kebebasan
berarti memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Banyak orang menghindari risiko karena takut gagal atau terlihat bodoh di mata orang lain. Padahal, risiko adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Mengambil risiko bukan berarti bertindak tanpa berpikir, melainkan berani mendengarkan suara hati yang mendorong kita untuk mencoba sesuatu yang baru, meski tak ada jaminan keberhasilan. Ketika kita hidup dengan keberanian, kita menemukan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu masuk menuju petualangan baru. Di luar ketakutan kita akan ketidakpastian, ada dunia penuh keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Ketika kita memaksakan ekspektasi yang kaku pada hidup, kita seringkali menutup pintu bagi peluang dan kejutan yang lebih baik. Melepaskan ekspektasi bukan berarti kita berhenti bermimpi atau merencanakan, melainkan bersikap fleksibel terhadap hasil akhirnya. Hidup memiliki caranya sendiri untuk mengejutkan kita di saat yang paling tidak terduga. Ketika kita menciptakan ruang untuk serendipity, kita membuka pintu bagi pengalaman yang mungkin lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin merasa dunia runtuh. Namun, dalam kekosongan itu, ia menemukan panggilan hidup yang lebih bermakna. Serendipity sering muncul di tengah ketidakpastian, memberikan kita hadiah yang tak pernah kita duga. Sinkronisitas adalah momen-momen ajaib ketika hidup terasa selaras, seolah-olah semesta bekerja bersama kita. Ini terjadi ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap detail dan mulai mempercayai arus kehidupan. Kita mulai melihat pola-pola yang menghubungkan peristiwa, orang, dan peluang, seolah-olah semuanya dirancang dengan sempurna. Hidup dalam sinkronisitas berarti mempercayai bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membawa pesan dan pelajaran yang berharga. Kita mulai melihat keajaiban dalam hal-hal kecil, pertemuan yang tak terduga, kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan, atau momen kebahagiaan sederhana yang muncul begitu saja. Ketika kita membuka diri terhadap serendipity, hidup menjadi seperti aliran sungai yang membawa kita ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ketidakpastian seringkali ditakuti karena dianggap sebagai wilayah yang gelap dan tidak diketahui. Namun, di balik ketidakpastian, terdapat ruang tak terbatas untuk kemungkinan. Ketika kita berhenti memaksakan jawaban atau jalan yang pasti, kita menemukan kebebasan dalam ketidaktahuan. Belajar hidup dengan ketidakpastian adalah seperti belajar menari dalam kegelapan. Pada awalnya, kita mungkin merasa takut dan canggung. Namun, seiring waktu, kita mulai menemukan irama dan keindahan dalam tarian itu. Kita menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kita kejar dengan mati-matian, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita melepaskan harapan yang kaku dan mulai menikmati momen ini sepenuhnya. Hidup di atas landasan kebebasan bukan berarti hidup tanpa arah atau tujuan. Ini berarti melepaskan segala sesuatu yang tidak melayani kita, ekspektasi yang membebani, ketakutan akan kegagalan, dan tekanan sosial yang mengekang. Dengan melepaskan itu semua, kita menciptakan ruang untuk serendipity, keajaiban, dan kebahagiaan yang muncul secara alami. Ketika kita berhenti memaksakan hidup untuk berjalan sesuai keinginan kita mulai menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah hadiah yang penuh kejutan. Dan di dalam kejutan-kejutan itulah, kita menemukan keindahan yang tak terduga. Hidup bukanlah tentang menemukan kepastian, melainkan tentang berani berjalan di tengah ketidakpastian dengan hati yang terbuka. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.